Saya dilahirkan itu kan saya punya mandat. 2 hal saja mandatnya. Abdullah, hamba Allah ya, hamba Tuhan yang memang harus mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan. Dan yang kedua adalah sebagai khalifatullah fil ard, menjadi wakil Tuhan di dunia. Gitu. Untuk kemudian bisa menjaga alam, kemudian mengharmoniskan semuanya, dan kemudian juga gimana kemudian bisa bermanfaat. Iya, karena situasi di Sidoarjo itu sungguh memprihatinkan, maka kemudian saya bertekad untuk kemudian memutuskan untuk maju mengikuti proses kandidasi yang ada. Kita punya tim muda, kemudian ada tim tua juga di situ, mencoba untuk membuat strategi. Jadi saya mencoba mengeksplor apa yang menjadi persoalan dan kepentingan warga di sini. Jadi yang kita lakukan itu memang sekali lagi membangun mimpi bersama itu ya. Saya coba membangun mimpi bersama dengan warga, bahwa ke depan itu yang akan kita lakukan itu adalah membangun bersama-sama, tidak hanya lurah sendiri, tetapi ini harus didukung oleh seluruh warga, dan yang kita lakukan ini adalah visinya seluruh warga gitu. Sidoarjo ini kan nggak dikenal oleh siapapun di luar itu. Orang itu nggak ngerti Sidoarjo itu ngendi, itu nggak tahu. Maka yang kemudian saya lakukan adalah bagaimana kita membranding desa Sidoarjo diketahui banyak orang, warga semakin cinta pada desa, dan kemudian bersama-sama membangun desa. Yang dilakukan adalah dengan itu menciptakan inovasi-inovasi kreatif, satu di bidang pariwisata tadi, dengan mencoba memviralkan dengan landmark Sidoarjo ini. Kemudian yang kedua dengan budaya. Sidoarjo itu ketika bicara soal kriteria desa budaya, insya Allah sebenarnya Sidoarjo itu sudah masuk. Karena dari sisi adat dan tradisi, semua ada. Dari sisi seni pertunjukan, permainan tradisional, kemudian bahasa sastra dan aksara juga ada. Bicara soal kerajinan, kuliner, ini juga gudangnya. Sehingga kemudian ketika bicara soal desa budaya, insya Allah sebenarnya Sidoarjo sudah masuk kriteria. Yang paling tahu tentang persoalan dan kebutuhan perempuan ya perempuan itu sendiri. Yang merasakan bagaimana sakitnya ketika menstruasi ya hanya perempuan. Yang tahu bagaimana sakitnya ketika melahirkan, pasca melahirkan, mau melahirkan ya perempuan gitu. Bahwa laki-laki juga pasti akan empati iya gitu, tetapi yang paling merasakan adalah perempuan. Maka kemudian ini keterlibatan perempuan ini menjadi penting. Di situ perempuan harus bersuara. Terkait dengan kepemimpinan perempuan, saya kira perempuan itu memang harus lebih percaya diri, bahwa kita ini memang juga punya kemampuan yang setara ya, dengan mitra hidup kita laki-laki ini. Jadi pertama kali yang kemudian harus dilakukan adalah menumbuhkan kepercayaan diri perempuan, bahwa kita ini sebenarnya mampu gitu, dan kita punya hak yang sama untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan desa, kemajuan negara pada umumnya gitu ya, dan kita punya tanggung jawab yang sama untuk kemudian kita bisa memberikan yang terbaik kepada desa, kepada negara gitu. Karena kita semua kan haknya sama, punya kewajiban yang sama untuk kemudian bisa menjunjung negeri ini gitu. Dan ketika kita punya kapasitas, ya kita harus berikan meskipun kita perempuan.